Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok moda transportasi. Perkenalkan nama saya Lulu Raihani. Perkenalkan nama saya Nabila Putri. Perkenalkan nama saya Aisyah Azahra. Perkenalkan nama saya Safira Andar Lubis. Perkenalkan nama saya Nabila Siregar. Perkenalkan nama saya Tasya Wina Febriana. Moda transportasi. Pengertian dari moda transportasi adalah cara atau sarana untuk mengangkut barang, orang atau jasa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada berbagai macam moda transportasi yang dapat digunakan, mulai dari transportasi darat, inland transportation, yang menggunakan transportasi jalan raya, railroad, dan kereta api railway. Transportasi laut, sea freight, transportasi udara, air freight, dan penggunaan pipa, people line. Yang pertama, kereta api. Moda kereta api cocok untuk transportasi barang-barang yang memerlukan kapasitas besar, berat, densitas tinggi, dan jarak jauh. Kelemahan moda kereta api terletak pada kekakuan dalam pengaturan lokasi asal dan tujuan, waktu muat dan bongkar barang, serta waktu singgah. Yang kedua, truk. Bisnis transportasi truk terdiri dari dua segmen utama, yaitu TL, truck led, dan LTL, less than truck led. Untuk jarak jauh, trucking lebih mahal dari kereta api karena menawarkan keuntungan fleksibilitas, pengiriman door to door, dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Biasanya, TL untuk mengangkut barang-barang dengan total lebih dari 6 ton yang tidak memerlukan pemberhentian dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Sedangkan LTL biasanya digunakan untuk segmen angkutan lebih dari 6 ton yang mengharuskan konsolidasi agar mencapai kapasitas maksimal dari truk yang digunakan. Tujuannya untuk meminimalkan biaya operasional melalui konsolidasi tanpa mengorbankan waktu pengiriman dan keandalan. Pipa line digunakan pertama untuk pengangkutan minyak mentah, minyak olahan, dan gas alam. Transportasi dengan moda pipa line memerlukan infrastruktur dengan biaya yang besar. Operasional pipa line umumnya dioptimalkan sekitar 80% sampai 90% dari kapasitas pipa. Pipa line menjadi cara yang efektif untuk mengangkut minyak mentah ke port atau kilang yang memerlukan arus yang besar dan stabil. Sea freight, perkembangan perdagangan negara dengan menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini menyebabkan permintaan sea freight yang lebih besar, lebih cepat, dan kapal yang lebih khusus untuk meningkat ekonomi transportasi kontainer. Penundaan di pelabuhan dwelling time, bea cukai, keamanan, dan pengelolaan kontainer yang digunakan merupakan isu utama dalam pengiriman global. Selain itu, kemacetan akses pelabuhan telah menjadi masalah besar. Air freight, operator transportasi udara atau air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat, namun dengan biaya transportasi yang mahal. Penggunaan air freight lebih tepat untuk barang-barang ukuran relatif kecil dan bernilai tinggi atau pengiriman barang yang memerlukan waktu cepat dan jarak yang jauh. Isu-isu penting dalam pengolahan air freight: lokasi dan jumlah rute pesawat, pengaturan jadwal pemeliharaan pesawat, penjualan kru, dan strategi penetapan harga. Peningkatan moda transportasi berdasarkan karakteristik operasional, karakteristik spin, rail 3,
truk 2, sea freight 4, pepelin 5, air freight 1. Karakteristik availability rail 2, truk 1, sea freight 4, pepelin 5, air freight 3. Karakteristik dependability rail 3, truk 2, sea freight 4, pepelin 1, air freight 5. Karakteristik capability rail 2, truk 3, sea freight 1, pepelin 5, air freight 4. Karakteristik frekuensi rail 4, truk 2, sea freight 5, pepelin 1, air freight 3. Total sea freight 14, pepelin 10, air freight 18, 17, 16. Peringkat sea freight 2, pepelin 1, air freight 5, 4, 3. Jasa pos dan kurir. Pilihan lain transportasi barang menggunakan jasa pos dan kurir. Perusahaan jasa pos dan kurir contohnya adalah Pos Indonesia, JNE, dan Tiki yang mengantarkan paket dengan berat kurang dari 30 kg. Perusahaan jasa pos dan kurir menggunakan transportasi udara, truk, dan kereta api untuk mengangkut paket. Layanan utama yang mereka tawarkan adalah pengiriman cepat dan dapat diandalkan. Dengan mencetak status pesanan, pengiriman dapat secara produktif menginformasikan kepada pelanggan tentang status paket mereka. Perusahaan pos dan kurir menjadi pilihan transportasi yang tepat untuk transaksi model bisnis e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain yang mengirimkan paket kecil untuk pelanggan. Intermodal. Transportasi intermodal adalah penggunaan lebih dari satu moda transportasi untuk memindahkan alamat ke tujuan. Masalah-masalah utama dalam industri intermodal melibatkan pertukaran informasi untuk memfasilitasi transfer pengiriman antara moda transport yang berbeda, karena transport ini sering melibatkan penundaan yang cukup dan mengorbankan kinerja waktu pengiriman. Penentuan rute dan jadwal tujuan pengiriman. Salah satu keputusan operasional yang sangat penting dalam manajemen distribusi adalah penentuan jadwal rute pengiriman dari satu lokasi ke beberapa lokasi tujuan. Keputusan ini sangat penting bagi mereka yang harus mengirimkan barang dari satu lokasi ke berbagai lokasi yang terbesar di sebuah kota. Keputusan jadwal pengiriman dan rute yang akan ditempuh oleh berbagai kendaraan akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya pengiriman. Namun, biaya bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan di dalam pengiriman. Namun juga harus mempertimbangkan jarak tempuh. Fungsi tujuannya ialah meminimumkan biaya pengiriman. Adapun kendala-kendala diantaranya jumlah truk yang banyak, perbedaan kapasitas, perbedaan kecepatan, penghalang di dalam perjalanan, dan juga waktu istirahat sang pengemudi. Itu dia beberapa pertimbangan yang diperlukan di dalam perancangan rute. Pekerjaan yang harus dilakukan ialah menentukan alokasi truk. Artinya perlu diketahui truk mana yang akan mengunjungi toko yang mana. Tahap yang kedua ialah menentukan rute masing-masing truk. Permasalahan penentuan rute pengiriman bisa memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai, seperti tujuan untuk meminimumkan biaya, meminimumkan waktu, dan juga meminimumkan jarak tempuh. Selanjutnya, kesimpulan dari moda transportasi yang terdiri dari 6. Yang pertama ialah moda transportasi yang berubah secara signifikan dikarenakan teknologi yang sangat berkembang pesat. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Nabila Putri. Yang kedua, transportasi online semakin populer karena harganya yang terjangkau, bermanfaat, dan menarik. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Rizky Ananda Pratama. Faktor yang mempengaruhi moda transportasi adalah kenyamanan, keamanan, kebersihan,